Siang juga nih, ngapain ya? Mana ngantuk lagi. Ini Awes, review paling atau berapa nih? Berarti review nih? Review. Oke, kita suruh review nih. Ada teman-teman. Hai semuanya. Oke nih, karena dapat tugas baru ya, daripada aku gabut, ngantuk juga kan, kita kali ini bakal review produk aja. Gimana? Setuju nggak? Tapi sebelum aku review, kayaknya aku mau ngingetin sesuatu deh ke kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan nih video-video dari kami. Oke, kira-kira produk di depan aku nih apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, karena tugas aku kali ini review, aku mau ngasih tahu produk di supplier, khususnya di mana? Di Batu Beling dong. Produk kali ini itu bernama PVC board. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat di depan, jadi bentuk dari PVC board ini macam-macam ya. Dan PVC board ini bahannya itu sama dengan pipa paralon. Dia juga PVC board ini merupakan bahan dasar dari polyvinyl klorida. Jadi polyvinyl klorida atau yang kita bisa kenal dengan PVC. Bedanya kalau dari material pipa paralon itu kan berbentuk bulat teman-teman. Kalau ini dia berbentuk seperti lembaran, seperti ini. Dan untuk ketebalan, tekstur, ukuran itu tiap PVC berbeda-beda. Jadi setiap PVC yang ada di depan aku ini itu ukurannya berbeda dengan ketebalan yang berbeda juga. Nanti aku bakal kasih tahu kira-kira kenapa sih kok PVC ini punya ketebalan yang berbeda-beda. Lalu dari PVC ini bahannya juga dia bisa didaur ulang atau kita bisa kenal dengan recycle. Dan material buangannya ini itu bisa banyak sekali digunakan, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu bisa digunakan sebagai bahan kerajinan tentunya. Dan karena material buangannya ini itu berukuran kecil dan dia kalau bisa dilihat itu berbentuk serbuk, jadi dia bisa digunakan kembali di recycle tadi dan dapat dicetak lagi seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang kelebihan dari PVC ini. Tapi ini informasi sedikit. Aku kasih tahu ya, kalau PVC ini kita bandingkan nih dengan papan kayu. Contohnya, tingkat kepadatannya, beratnya, ukurannya kita samakan. PVC ini sama papan kayu, itu lebih ringan dari PVC board ini, teman-teman. Nah, kalau kelebihan dari PVC itu ada yang pertama, dia itu kelenturannya yang baik. Terus yang kedua, dia itu bahannya anti rayap. Jadi cocok banget nih teman-teman kalau menggunakan PVC ini daripada papan kayu sebagai penggantinya. Terus yang selanjutnya, yang kedua itu ada dia tahan air sama tahan awet. Nah, kok tahan awet sih? Tahan awet ini dia meskipun direndam di air, dia nggak bakal mudah lapuk ataupun berubah ukuran dan sebagainya. Teman-teman mau coba? Kita bakal cobain ya. Kita bakal coba masukin PVC ini ke dalam air. Mas, tolong dong minta airnya ya. Oke, terima kasih. Waduh, bekas kobokan nih. Sulit kan? Nah, ini udah disiapin air di atas baskom ini. Nah, kita bakal coba celupin PVC ini ke dalam air. Kita bakal buktiin apa bener sih PVC ini lebih ringan kayak gitu. Kan kalau semisal kita lihat, kalau semisal PVC ini berat, dia bakal tenggelam. Nah, tadi kan aku udah bilang nih, PVC ini lebih ringan daripada papan kayu. Ya nggak? Kita coba buktiin. Nah, terbukti kalau PVC ini lebih ringan dan dia mengapung di atas air. Seperti ini. Nah, tapi teman-teman, di sisi kelebihan tadi itu ada kelemahannya nih dari PVC ini. PVC ini kelemahannya, kalau kita bandingkan dengan papan kayu tadi, harganya pasti jauh lebih mahal. Tapi jangan salah, meskipun mahal, karena kelebihannya tadi, baik dari anti rayap, tahan air, tahan awet juga, PVC ini memiliki kelebihan serta keefektifan yang tinggi. Jadi kalau misal dibandingkan dengan produk yang lain, teman-teman bisa menggunakan PVC ini. Untuk selanjutnya,
mengenai density sendiri atau tingkat kepadatan, PVC ini memiliki kepadatan yang berbeda-beda. Tapi pada proses produksi awal, tingkat kepadatan atau density di tengah atau bagian inti PVC ini dibuat berbeda-beda. Emang kenapa sih kok harus dibuat berbeda-beda? Jelas dong, dari berat, ukuran, ketebalan itu disesuaikan dengan kebutuhan atau saat pengaplikasian dari PVC ini. Maka dari itu, semakin tebal dari PVC board ini, dia akan semakin kuat. Begitupun sebaliknya nih teman-teman. Kita bandingkan ya, misal nih. Nah, dari sisi kananku ini sama kiri PVC ini, kalau kita lihat kan memiliki ketebalan yang berbeda. Nah, ketebalan ini seperti kataku tadi, semakin tebal dari PVC ini, maka dia akan semakin kuat. Begitupun sebaliknya, kalau dia memiliki ketebalan yang tipis, maka kekuatan dari PVC ini akan semakin berkurang. Seperti itu. Terus nih, teman-teman, PVC board ini seperti kataku tadi, dia memiliki ukuran ketebalan yang berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman bisa lihat yang ada di depan, PVC board yang sebelah kanan ini sama yang sebelah kiri itu memiliki ketebalan yang berbeda, serta ukuran yang berbeda juga nih. Tuh kan? Nah, PVC board ini memiliki 4 ukuran yang berbeda. Yang pertama, ada 40 x 60 cm. Yang kedua, itu ada 60 x 60 cm. Serta yang ketiga, itu ada 60 x 120 cm. Yang terakhir, itu ada 122 x 244 cm. Lalu di batu beling sendiri itu ada 2 warna yang ready teman-teman. Yang sebelah sini itu warna ivory, sama yang sebelah sini warna grey. Jadi ivory itu lebih warnanya ke putih tulang gitu ya, kayak gini. Nah, kalau yang grey jelas dong, pasti warna abu-abu. Nah, kalau dari PVC ini itu kan tadi selain ukuran, itu tipenya juga macam-macam teman-teman. Lebih tepatnya sih jenisnya ya. Jadi jenisnya tuh ada 6 jenis nih. Nah, PVC ini jenis yang pertama tuh ada standar, itu seperti kayak ini. Nah, standar ini benar-benar tipe atau jenis yang paling, kalau kita sebutin sih yang paling rendah. Terus yang kedua itu ada medium. Yang ketiga ada premium. Terus yang keempat itu ada industri. Yang kelima itu ada high density. Serta yang terakhir itu ada 3 sheet glossy. Nah, karena keenam tipe tadi itu berbeda. Dari ketipe tadi itu setiap tipenya juga memiliki ketebalan yang berbeda pula. Nah, kita bakal coba ukur. Aku bakal coba ukur 3 PVC board yang ada di depanku ya. Kita pilih dulu yang ini, sama ini. Nah, karena kita bakal ngukur, kita pasti butuh alat pengukurnya dong. Oke. Mas, boleh tolong minta pengukurnya nggak? Oke, terima kasih. Nah, ini kita coba ukur ya. Kita coba ukur 3 PVC board aja di depanku. Kita coba ukur ketebalannya. Tadi kan aku bilang kalau setiap PVC ini selain ukuran, berat, sama ketebalannya antara PVC yang satu dengan yang lainnya kan berbeda. Kita coba PVC yang pertama nih. Ini coba kita ukur. Ini yang aku pegang, dia merupakan tipe yang medium. Nih, kita ukur. Jadi kalau bisa dilihat, itu ukurannya 9,1 ya. Jadi ini ketebalannya 9 mm. Ini merupakan tipe yang medium. Nah, terus yang selanjutnya nih. Kita ukur lagi. Ketebalannya itu ini ada 18 mm ya. Nah, ini ketebalannya 18 mm. Terus yang terakhir, nih ketebalannya 12 ya. 12,2. Ini ketebalannya 12 mm. Nah, jadi teman-teman, setiap PVC ini itu memiliki ketebalan berbeda. Dan dengan ketebalan tadi, itu kekuatan dari PVC ini pun berbeda pula. Sekali lagi nih, jadi semakin tebal PVC board yang digunakan, maka kekuatannya akan semakin kuat. Begitupun sebaliknya. Nah, tadi kan aku udah sempat singgung nih masalah yang jenis dari PVC kan ada 6 tipe dari standar sampai yang 3 sheet glossy tadi. Nah, aku bakal jelasin nih satu-satu. Kalau tipe yang pertama itu kan ada tipe standar. Nah, tipe standar itu teman-teman itu lebih banyak digunakan sebagai plafon atau pelapis dinding. Nah, terus yang kedua itu ada tipe medium. Nah, tipe medium itu dia lebih keras daripada tipe yang standar. Nah, ini aku ada contohnya nih. Nah, kalau yang sebelah kanan ini itu dia tipe standar, yang sebelah kiri ini itu tipe medium.
Kalau dari dekat itu density atau tingkat kepadatan dari dua PVC ini, baik yang standar maupun yang medium, itu berbeda kalau kita lihat dari teksturnya. Nah, meskipun ketebalan dari tipe standar ini lebih tebal ya daripada yang medium, tetapi tipe medium ini jauh lebih keras daripada tipe yang standar, karena tipe medium ini lebih banyak digunakan untuk partisi dari backdrop. Nah, yang ketiga itu ada tipe premium. Nah, tipe premium itu tipe khusus nih dari batu beling itu sendiri. Nah, kegunaannya itu yang pertama untuk ornamen, yang kedua untuk furnitur, serta yang ketiga lebih tepatnya banyak digunakan sebagai aksen praktisi. Nah, yang keempat itu ada tipe industri. Nah, tipe industri ini ketebalannya daripada tipe standar, medium, sama premium dia jauh lebih tinggi. Dan untuk tipe industri ini pengaplikasiannya itu lebih sering digunakan untuk konstruksi yang berat nih. Tapi yang kelima itu ada high density. Nah, high density ini kalau dilihat dari tipe-tipe sebelumnya, dia ketebalannya paling tinggi, jadi paling keras. Jadi kalau dibandingkan, tadi kan aku bilang kalau industri itu lebih keras ya, tapi kalau dibandingkan dengan high density itu lebih keras lagi, karena tingkat kepadatnya lebih keras lagi daripada tipe-tipe sebelumnya. Nah, kalau high density ini itu cenderung digunakan untuk pengaplikasiannya, contohnya kayak kitchen set. Nah, teman-teman di rumah kalau punya kitchen set di rumah tuh, nah itu salah satunya dari PVC board, itu yang tipe high density. Nah, kalau yang terakhir itu ada tri-sheet glossy. Nah, tri-sheet glossy itu ada yang kayak ini teman-teman. Nah, kalau di batu beling itu dia ready warna yang ivory kayak gini. Nah, bedanya daripada tipe-tipe sebelumnya, kalau yang tri-sheet glossy ini dia itu merupakan PVC non timbal, dan dia juga warnanya atau tampilannya ini lebih glossy ya. Kalau dilihat kan lebih glossy daripada tipe-tipe sebelumnya. Nah, kira-kira kalau untuk review kali ini mungkin cukup itu aja ya. Jadi untuk kali ini kita sudah cukup terkait pembahasan dari PVC board ini. Nah, teman-teman, aku mau ingetin juga nih. Ini kan sudah kita buktikan PVC yang udah direndam sama air. Nah, ini kita bakal tunggu seminggu. Kira-kira bener nggak sih? Bener nggak ya? Bener nggak ya kalau kira-kira dia ini tahan air dan nggak mudah lapuk kayak gitu? Kita bakal tunggu seminggu lagi. Tapi ingat, tetap pantengin video kita. Tetap jangan lupa kita bakal buktikan di next video selanjutnya. Kita bakal buktikan PVC yang udah direndam ini selama seminggu. So, see you on the next video.